Lihat, begitu licinnya aku karena sering diduduki berkali-kali. Seandainya ia mampu bercerita, pasti akan mengatakan, di sini ratusan ribu kali untuk menghadirkan Kristus yang telah mengorbankan dirinya entah berapa jumlahnya. Mungkin termasuk Anda yang menyatakan menerima Kristus, percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam permandian. Maju. Yang memegang pita tolong sebelah kanan. Tolong nanti peserta itu tetap di dalam garis pita ya. Pertama, yang menggantikan tempat ibadah di Pasar Melintang. Setelah Romo Nilen membeli tanah sebagian untuk biara dan sekolah suster CG yang lebih rendah 9 ini tidak seperti pada saat didirikan karena mengalami beberapa perubahan seperti penambahan bangunan di bagian depan, menyangga atap gereja yang menjulang tinggi. Bangunan tinggi ini tetap kokoh, tampak sebagai saksi bisu, tetapi sebenarnya penuh. Habis ini sobek nih ntar kalau ini. Lewat sana, gerbang sana. Ya, lewat gerbang sana. Atas tempat menaruh salib, sakristi dan lain-lain, namun sebagian besar masih seperti dulu. Struktur bangunan, tegel, kaca, kayu-kayu tenam, batu bata panjang dan tinggi. Bangunan tinggi ini tetap kokoh, tampak sebagai saksi bisu, berjilid-jilid, berkisah mengenai perjalanan iman. Bukan hanya puluhan, ratusan orang, tetapi pasti ribuan orang. Beraneka ragam burung menumpang dan bersarang di batangnya. Gerejamu mekar, bertumbuh kian hari kian meluas. Semoga benih-benih iman yang tertanam akan bertumbuh sukacita bagi sekalian bangsa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
belakang tinggalan. yang perkasa sampai berjumpa lisanmu, nyalakan semangat imanmu serta saling membantu. Yesus penjaga hidup melintasi jalan panjang, kadang melaju dan berbahu di jalan Tuhan, iman dikasih. Mengambil air suci, menandai diri dengan tanda salib, mulai dari tempat air suci dari logam kuningan hingga cangkang keong yang besar. Mari menyegarkan kembali ingatan kita. Berapa kali Anda duduk di bangku panjang dari kayu tenam? Beribu-ribu orang telah duduk, berdiri, berlutut, entah dalam situasi suka maupun duka. Seakan bangku-bangku panjang itu menjadi saksi dan bersuara. Aku pernah diduduki ribuan orang, bahkan ada yang berseru, aku ratusan ribu kali. Bahkan ada yang berteriak, aku diduduki berkali-kali, entah berapa kali. Lihat, begitu licinnya aku karena sering diduduki berkali-kali. Seandainya yang mampu bercerita pasti akan mengatakan, di sini ratusan ribu kali untuk menghadir melalui urapan krisma dan tamparan kasih Sang Gembala Agung. Pasti banyak pula yang mengikat cinta sebagai suami istri. Romo Nelen STY dan 19 imamnya pasti pernah berdiri di belakang altar, entah ketika menghan atas selamat iman yang engkau berikan kepada umatmu di Sumbaksel. Benih iman yang kecil sebesar biji sesawi itu kini mekar, tumbuh. Hidupmu jangan ragu langkahmu, jemaat Allah Puluhan, ratusan orang, tetapi pasti ribuan orang. Ribuan orang, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang menderet-deret memasuki pintu itu, mengambil air suci, menandai diri dengan tanda salib, mulai dari tempat air suci, dari logam kuningan hingga dari cangkang keong yang besar. Mari menyegarkan kembali ingatan kita. Berapa kali Anda duduk di bangku panjang dari kayu tenam. Beribu-ribu orang telah duduk, berdiri, berlutut, entah dalam situasi suka maupun duka. Seakan bangku-bangku panjang itu menjadi saksi bersuara. Aku pernah diduduki ribuan orang, bahkan ada yang berseru, aku ratusan ribu kali. Bahkan ada yang berteriak, aku diduduki berkali-kali, entah berapa kali. Lihat, begitu licinnya aku, karena sering diduduki berkali-kali. Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami nanti. Amin. di bahu
Dari kayu tenang, beribu-ribu orang telah duduk, berdiri, berlutut, entah dalam situasi suka maupun duka. Seakan-akan bangku panjang itu menjadi saksi dan bersuara, aku pernah diduduki ribuan orang, bahkan ada yang berseru, aku ratusan ribu kali, bahkan ada yang berteriak, aku diduduki berkali-kali. Entah berapa kali, lihat begitu licinnya aku karena sering diduduki berkali-kali. Seandainya ia mampu bercerita, pasti akan mengatakan, di sini ratusan ribu kali untuk menghadirkan Kristus yang telah mengorbankan dirinya, entah berapa jumlahnya, mungkin termasuk Anda yang menyatakan menerima Kristus, percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam permandian. Entah beberapa yang berjanji setia, mau menjadi saksi melalui urapan krisma dan tamparan kasih Sang Gembala Agung. Pasti banyak pula yang mengikat cinta sebagai suami istri. Padam melaju dan berpacu mengikuti jalan Tuhan, iman di kalbu, disalib di bahu, itulah daya yang perkasa sampai berjumpa istana Bapa, peligai insan yang setia. Terus laju Kristus di pucuk barisan, membantu Kristus penjaga hidupmu, jangan ragu langkahmu. Yang mungkin kalau tersurat biasa berlebar-lebar, berbelit-belit berkisah mengenai perjalanan iman. Bukan hanya puluhan ratusan orang, tetapi pasti ribuan orang. Ribuan orang, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang berderet-deret memasuki pintu itu, mengambil amungan hingga dari cangkang keong yang besar. Mari menegakkan kembali ingatan kita. Berapa kali Anda duduk di bangku panjang dari kayu tenang, beribu-ribu orang telah duduk, berdiri, berlutut, entah dalam situasi suka maupun duka. Seakan bangku-bangku panjang itu menjadi saksi bersuara. Kembali dengan lagu pembuka, kemudian nanti dilanjutkan ke stasi pertama. Tiga baris ke belakang. Tiga baris. Ini satu lagi sini. Ini, ya, tiga baris saja. Jemaat Allah berziarah melintasi jalan panjang, kadang melaju dan berpacu mengikuti jalan Tuhan, iman di kalbu, salib di bahu, itulah daya yang perkasa, saling membantu. Yesus
itu ratusan ribu kali. Bahkan ada yang berteriak, aku digebuki berkali-kali, entah berapa kali. Lihat begitu licinnya aku karena sering digebuki berkali-kali. Seandainya ia mampu bercerita, pasti akan mengatakan, di sini ratusan ribu kali untuk menghadirkan Kristus yang Maha Kristus. Percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam permainan. Entah berapa yang berjanji setia, mau menjadi saksi melalui urapan krisma dan tamparan kasih Sang Gembala Agung. Pasti banyak pula yang mengikat cinta sebagai suami istri. Romo Nailan SCJ dan 19 imam berikutnya pasti pernah berdiri di belakang altar, entah ketika menghadap ke tembok maupun ketika membelakangi tembok. Mereka syukur Tuhan atas rahmat iman yang Baik, silakan menuju ke pos pengantin pertama. dan gedung gereja. Meskipun gedung ini tidak seperti pada saat didirikan karena mengalami beberapa perubahan seperti penambahan batu bata panjang dan lebar, pan Batavia kokoh, menyangga atap gereja yang menjulang tinggi. Bangunan tinggi ini tetap kokoh, tampak sebagai saksi bisu, tetapi sebenarnya susah cerita yang mungkin kalau tersurat bisa berlembar-lembar, berjilid-jilid. Tiga baris, tiga ke belakang. Tiga. Ya, tiga. Pegang ya. Oke, siap. yang penting jelas berkait bersedikit berkesan mengajak hidupnya menghidupkan peraturan orang tetapi pasti berjalan ribuan orang puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang berbeda masuk hidup itu memakai bukti menanti dengan tanda salib boleh tidak di tempat air dari organ buknya hingga dari tangan keok yang besar. Mari tegakkan kembali ingatan kita. Berapa kali Anda berbagi panjang dari kayu tangan seperti orang tak berbentuk berdiri berbentuk entah dalam seperti kita berbicara seakan berlaku itu jadi saksi untuk Tuhan. Romo Nailan SCJ dan 19 imam berikutnya pasti pernah berdiri di belakang altar,
entah ketika menghadap ke tembok maupun ketika membelakangi tembok. Mereka adalah pionir, mereka adalah pejuang, mereka adalah pewarta. Dalam kegigihannya, mereka adalah gembala yang menjaga domba-domba. Kita hening sesaat, kita berdoa. Syukur Tuhan atas rahmat iman yang Engkau berikan kepada umatmu di Sumatera bagian selatan. Benih imam yang kecil sebesar biji sesawi itu kini mekar telah bertumbuh besar. Beraneka ragam burung menumpang dan bersarang di batangnya. Gerejamu mekar, bertumbuh kian hari kian luas. Semoga benih-benih iman yang tertanam akan bertumbuh subur dan berbuah lebat, sehingga engkau semakin merajai dan memberkati Sumatera ini. Jagailah dari penyakit dan serangan hama yang merusak benih-benih iman di dalam hati umatmu dan ingin menghancurkan tunas-tunas mudanya. Jadikanlah kami terang dan garam serta sakramen keselamatanmu. Demi Yesus Kristus Putramu, Sang kabar sukacita bagi sekalian bangsa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Coba telepon aja, telepon. Baik, Bapak Ibu, silakan lanjut ke perhentian kedua. Dalam gereja. Baik. Bapak Ibu dari lingkungan Tarsius sudah siap? Baik, silakan persiapkan diri. Bisa membuat 3 baris. Kita awali kegiatan apatilas kita dengan lagu pembuka. Kemudian nanti menuju ke pos jalanmu. Laju, terus laju, Kristus di puncak barisanmu. Nyalakan semangat imanmu, serta saling di jalan. Mungkinkah bahteranan sampai ke tujuan, di pantai kebahagiaan satu dengan Tuhan. Mari bersatu, syukur kepada Tuhan, kita masih boleh memandang gedung gereja pertama meter. Sebagian lagi untuk pastoral, asrama dan gedung gereja. Meskipun gedung ini tidak seperti pada saat didirikan, karena mengalami beberapa perubahan seperti penambahan bangunan di depan bagian atas tempat menaruh salib, sakristi dan lain-lain. Namun sebagian besar masih seperti dulu. Struktur bangunan, tegel, kaca, kayu-kayu tengah, batu bata panjang dan lebar pan batavia kokoh menyangga atap gereja yang menjulang tinggi. Bangunan tinggi ini tetap kokoh tampak sebagai saksi biksu, tetapi sebenarnya
penuh sesak cerita yang mungkin kalau tersurat bias berlembar-lembar, berjilid-jilid. Ada talinya. Ini ada. Gimana? Oh, talinya ya? Iya. Si ini tadi. Itulah. Saya kira nggak jadi tadi. Harus ada. Iya. Yang depan dari terus putus macam ribuan orang, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu berderet-deret memasuki pintu itu, mengambil air suci, menandai diri dengan tanda salib, mulai dari tempat air suci dan logam kuningan hingga dari cangkang keong yang besar. Mari menyegarkan kembali ingatan kita. Berapa kali Anda duduk di pangku panjang dari kayu tenam? Beribu-ribu orang telah duduk, berdiri, berlutut, entah dalam situasi suka maupun duka. Seakan bangku ada yang berseru, "Aku," ratusan ribu kali. Bahkan ada yang berteriak, "Aku," diduduki berkali-kali. Entah berapa. Kiri. Ayo Pak Lo, semangat. Semangat terus. Masih ada yang bekas, Pak? Yang bekas aja, Pak. Ya. Ibu sekalian, ini stasi pertama gereja perdana yang dibangun tahun 1900.
Meskipun gedung ini tidak seperti pada saat didirikan karena mengalami beberapa di bagian depan, hilangnya bagian atas tempat menaruh salib, sakristi dan lain-lain. Namun sebagian besar masih seperti dulu. Struktur bangunan, tegel, kaca, kayu-kayu tenam, batu bata panjang dan lebar van Batavia kokoh menyangga atap gereja yang menjulang tinggi. Bangunannya penuh sesak cerita yang mungkin kalau tersurat bias berlembar-lembar, berjilid-jilid, berkisah. Jalan. Oh iya. Seperti penambahan bangunan di bagian depan, hilangnya bagian atas tempat menaruh salib, sakristi dan lain-lain. Namun, sebagian besar masih seperti dulu. Struktur bangunan, tegel, kaca, kayu-kayu tenam, batu bata panjang dan lebar, van Batavia kokoh, menyangga atap gereja yang menjulang tinggi. Bangunan tinggi ini tetap kokoh, tampak seperti saksi bisu, tetapi sebenarnya penuh sesak cerita. Yang mungkin kalau tersurat dengan iman, bukannya puluhan, ratusan orang tetapi memasuki pintu itu, mengambil air suci, menandai diri dengan tanda salib, mulai dari tempat air suci dari logam kuningan hingga dari cangkang keong yang besar. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang baik, semoga dengan iman sebesar biji sesawi yang ada dalam diri kami, Engkau memampukan kami untuk menjadi terang dan garam serta sakramen keselamatan. Marilah belum jalan. Bangunan tinggi ini tetap kokoh, tampak sebagai saksi bisu, tetapi sebenarnya penuh sesak cerita yang mungkin kalau tersurat bisa berlembar-lembar, berjilid-jilid, berkisah mengenai perjalanan iman. Bukan hanya orang, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu orang berderet-deret memasuki pintu itu, mengambil air suci,
menandai diri dengan tanda salib, mulai dari tempat air suci dari logam kuningan hingga dari cangkang keong yang besar. Saudara-saudari, marilah kita menyegarkan kembali. Tangan jalanmu laju, terus laju, Kristus di pucuk barisanmu. Ayo, cepat, Pi. Bisa berlembar-lembar, berjilid-jilid, berkisah mengenai perjalanan iman. Bukan hanya puluhan, ratusan orang, tetapi pasti ribuan orang. Ribuan orang, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang berderet-deret memasuki pintu itu, mengambil air suci, menandai diri dengan tanda salib. Mulai dari tempat air suci, dari logam kuningan, hingga dari cangkang keong. Bangku-bangku panjang itu menjadi saksi dan suara. Aku pernah duduki ribuan orang, bahkan ada yang berseru. Aku ratusan ribu kali, bahkan ada yang berteriak. Aku diduduki berkali-kali. Siap ya? Udah? Siap, mantap. Kemudian ayo, siap. Salam Maria. Diam belakang aja. Panjang aja. Yo. Perlu ya. Kita mulai, saya mengingatkan kepada kita semua memandang gedung gereja pertama yang menggantikan tempat ibadah di Bandar kita. Setelah
Romo Neilen memberi tanah bagian Tubiara dan karena mengalami beberapa perubahan seperti penambahan bangunan di bagian depan, hilangnya bagian atas tempat menaruh salib, sakristi dan lain-lain, namun sebagian besar masih seperti dulu. Struktur bangunan, tegel, kaca, kayu-kayu tenam, batu-batu panjang dan lebar Van Batavia kokoh menyangga atap gereja yang menjulang tinggi. Nggak pakai topi pingsan ke lah, nggak pakai topi pingsan ke lah. Tegel, kaca, kayu-kayu tenam, batu bata panjang dan lebar Van Batavia kokoh menyangga atap gereja yang menjulang tinggi. Bangunan tinggi ini tetap kokoh tampak sebagai saksi bisu, tetapi sebenarnya penuh sesaksi cerita yang mungkin kalau tersurat bisa berlembar-lembar, berjilid-jilid, berkisah mengenai perjalanan iman. Bukan hanya mungkin ratusan ribu orang berderet-deret memasuki pintu itu, mengambil air suci, menandai diri dengan tanda salib, mulai dari tempat air suci dari logam kuningan hingga jejak para misionaris yang tetap setia menjadi pengikutmu sampai akhir hayat. Mampukanlah kami untuk melakukan itu semua dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Marilah kita mohon. Terima kasih atas alhamdulillah yang kami jalani pada hari ini. Di sini kami merasakan betapa perjuangannya para pastor, para ustaz. Di halaman Gereja Lama depan Pantung Santo Yohanes Penginjil. Syukur kepada Tuhan, kita masih boleh memandang gedung gereja pertama yang menggantikan tempat ibadah di Pasar Melintang. Setelah Romo Neilen memberi tanah sebagian untuk biara dan sekolah Suster CB yang lebih rendah 9 meter, sebagian lagi untuk pastoran, asrama dan gedung gereja. Meskipun gedung ini tidak seperti pada saat didirikan, karena mengalami tegel, kaca, kayu-kayu tenam, batu bata panjang dan lebar, Van Batavia kokoh menyangga atap gereja yang menjulang tinggi. Bangunan tinggi ini tetap
Oke, siap. 1, 2, 3, yuk. Ayo, semangat. Selamat jalan. Saudara-saudaraku. Panas. Sudah pindah. Mana apa ini tadi? Karena nanti